Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Psikologi Abnormal. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi gangguan kecemasan. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa aja tipe-tipe yang ada di gangguan kecemasan? Apa itu gangguan kecemasan? Udah tahu belum? Kalau belum, mari kita simak video ini sampai habis ya. Jadi, teman-teman, gangguan kecemasan yaitu sesuatu yang alami dan merupakan respon dari stimulus atau kesulitan dan masalah yang dihadapi. Bagi sebagian orang, perasaan cemas bisa begitu melelahkan dan perasaan cemas bisa menjadi masalah serius yang sulit untuk dihilangkan. Meskipun begitu, stimulus yang kita peroleh itu sama, meskipun setiap orang bisa mengalami tingkat kecemasan yang berbeda. Teman-teman gimana nih? Udah ngerti belum tentang gangguan kecemasannya? Udah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tipe-tipe gangguan kecemasan. Pada gangguan ini, kecemasan yang terjadi pada seorang individu lebih spesifik. Pada gangguan ini, individu akan mengalami ketakutan yang tidak masuk akal terhadap suatu objek atau situasi tertentu yang bagi kebanyakan orang tidak memberikan dampak apa-apa. Hal-hal tertentu yang memberikan rasa takut dapat berupa takut pada kegelapan, takut darah, takut ketinggian, takut pada hewan, dan lainnya. Nah, yang pertama yang menyebabkan fobia. Yang pertama yaitu pengalaman menakutkan yang secara psikologis tidak dapat terselesaikan dengan baik. Misalnya, fobia pada ruangan tertutup. Terjadi ketika pada usia 3-5 tahun, anak mendapat hukuman dari orang tuanya secara berlebihan. Misalnya dimasukkan ke ruangan yang terkunci, sempit, gelap, serta sering ditakut-takuti, sehingga menyebabkan ketakutan yang tidak tertanggulangi. Nah, rasa takut yang tidak tertanggulangi ini kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar anak dan muncul kembali dalam klaustrofobia ketika anak berusia dewasa. Yang kedua yaitu mengalami kejadian yang tidak bentuk fobia menyenangkan atau menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang sangat membekas dalam ingatan. Nah, misalnya mengalami kecelakaan yang tragis dapat menyebabkan individu trauma dan pada akhirnya mengalami fobia terhadap kendaraan dan lalu lintas. Yang ketiga yaitu dipelajari dari usia anak-anak. Misalnya terdapat salah satu anggota keluarganya yang takut sama mengalami fobia gitu terhadap laba-laba. Maka anak dapat mengalami fobia terhadap laba-laba itu juga karena mempelajari dari anggota keluarganya bahwa ketika melihat laba-laba mereka harus menghindari sambil berteriak dan laba-laba itu dianggap berbahaya bagi dirinya. Selanjutnya itu gejala fobia. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu apa sih gejala fobia itu, dan mungkin ada juga ya yang belum tahu. Nah, gejala fobia itu yaitu objek yang spesifik, kejadian atau situasi dipersepsikan sebagai ancaman. Yang kedua, ketakutan kuat dan kemarahan akan dialami jika terjadi kontak dengan objek fobia atau situasi yang menimbulkan ketakutan. Misalnya itu kayak dia itu kontak langsung dengan satu objek gitu, misalnya darah gitu kan, dia itu akan mengalami ketakutan yang kuat gitu karena dia fobia dengan darah gitu. Nah, yang selanjutnya itu terjadinya hyperarousal dan masalah tidur. Yang terakhir yaitu objek atau situasi fobia yang dihindarkan. Misalnya tuh orang yang fobia sosial, dia itu akan menghindari kerumunan, keramaian gitu loh. Karena dia tuh akan merasakan ketakutan dan kemarahan gitu di saat dia berada di situasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penanganan fobia, yaitu dengan yang pertama dengan pendekatan psikoanalisis, yaitu dengan mengungkap konflik-konflik yang ditekan yang diasumsikan mendasari ketakutan ekstrim dan karakteristik penghindaran dalam gangguan. Dalam asosiasi bebas, analis mendengarkan apa yang dikatakan pasien terkait dengan setiap rujukan mengenai fobia. Analis berupaya menemukan petunjuk mengenai penyebab fobia yang ditekan, apa yang diyakini
analis mengenai penyebab yang ditekan tersebut tergantung dengan teori psikoanalisis yang dianutnya. Terus adapun analisisnya seperti yang pertama yaitu analis ortodoks, yaitu mencari konflik yang berkaitan dengan seks dan agresi. Yang kedua, analis yang menganut teori interpersonal arietimate, mempelajari generalisasi ketakutannya terhadap orang lain. Yang ketiga, analis ego kontemporer fokus, yaitu mendorong pasien menghadapi fobia, tapi mereka tetap menganggap fobia itu sebagai akibat dari masa lalu. Terus selanjutnya melalui pendekatan behavioral. Yang pertama ada desensitisasi sistematik, itu merupakan terapi behavioral utama yang pertama kali digunakan secara luas untuk menangani fobia. Sebagian besar peneliti klinis kontemporer menganggap bahwa pemaparan secara nyata lebih bernilai dibanding teknik yang menggunakan imajinasi. Contohnya, terapis ingin memberikan pemaparan kepada pasien mengenai ayahnya yang sudah meninggal. Yang kedua ada teknik flooding, yaitu klien dipaparkan dengan sumber fobia dalam intensitas penuh. Yang ketiga ada teknik operan, yaitu pemaparan secara nyata terhadap objek fobia dicapai secara bertingkat dan klien diberi hadiah walaupun hanya mengalami keberhasilan minimal. Yang selanjutnya yang ketiga itu pendekatan kognitif. Tidak ada bukti bahwa hanya dengan menghapus keyakinan irasional tanpa pemaparan dengan situasi yang ditakuti akan mengurangi penghindaran fobik. Orang yang menderita fobia sosial dapat memperoleh manfaat dari strategi penanganan yang mengacu pada Beck dan Els, yaitu pasien dipersuasi oleh terapis untuk menilai reaksi orang lain terhadap mereka secara lebih akurat. Contoh, kernitan mata seseorang bukan berarti tidak setuju dengan saya, tetapi lebih menunjukkan tentang apa yang dipikirkannya yang tidak ada kaitannya dengan saya gitu. Yang selanjutnya yaitu dengan pendekatan biologis, yaitu dengan obat-obat yang mengurangi kecemasan tersebut sebagai sedatif, tranquilizer atau anxiolytic, atau akhirannya lisik, berasal dari bahasa Yunani artinya melonggarkan atau melemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Abdullah Syabani dengan nomor NIM 2115040158. Dan di sini saya akan membacakan materi tentang panic attack. Panic attack atau reaksi panik merupakan serangan kepanikan yang luar biasa, terjadi tanpa alasan yang jelas, dan memicu reaksi fisik tertentu. Panik adalah sebuah reaksi dari jumlah seseorang yang bertindak secara individu, kemudian mempengaruhi secara paralel. Goldenson mengartikan panik sebagai reaksi menyertai teror, kebingungan, dan perilaku tidak rasional, disebabkan oleh situasi yang mengancam. Panik sebagai reaksi ketakutan akut yang ditandai oleh perilaku pelariannya. Gangguan panik mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Serangan panik melibatkan reaksi kecemasan yang intens, disertai dengan gejala-gejala seperti jantung berdebar-debar, nafas cepat, kesulitan bernafas, berkeringat banyak, dan rasa lemas serta pusing. Orang yang mengalami serangan panik cenderung sangat menyadari adanya perubahan pada degup jantung mereka. Tanda dan gejala panic attack. Gangguan panik memiliki karakteristik terjadi serangan panik yang spontan dan tidak terduga. Serangan panik biasanya berlangsung selama beberapa menit, tetapi berlanjut sampai berjam-jam, dan diasosiasikan dengan dorongan yang kuat untuk melarikan diri dari situasi serangan terjadi. Beberapa orang yang dengan serangan panik takut untuk pergi keluar sendirian. Serangan panik yang berulang kemungkinan menjadi sulit untuk dihadapi, sehingga penderitanya mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Beberapa gejala yang muncul pada gangguan panik antara lain: Yang pertama, perasaan bahwa ada bahaya. Yang kedua, detak jantung tidak teratur. Yang ketiga, berkeringat cepat.
Yang keempat, gemetar. Yang kelima, nafas pendek atau kehabisan nafas. Panic attack terjadi secara tiba-tiba dan bisa menyerang kapan saja. Biasanya gejala yang muncul akan memuncak selama 10 menit dan berlangsung selama setengah jam. Dan setelah menghilang, penderitanya akan mengalami kelelahan. Faktor penyebab panic attack. Penyebab panic attack masih belum diketahui, akan tetapi umumnya berkaitan dengan faktor genesis, stres, dan perubahan fungsi otak di bagian tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan sistem pertahanan tubuh yang bereaksi terhadap bahaya ikut berperan dalam panic attack. Faktor yang meningkatkan risiko terjadinya panic attack yaitu A. Riwayat panic attack atau keturunan dari keluarga. B. Stres terus-menerus. C. Kematian atau penyakit parah yang dialami orang terdekat. D. Terjadi perubahan besar dalam hidup, misalnya kehadiran seorang bayi dan kehadiran seseorang dalam keluarga. F. Pelecehan atau penyiksaan ketika kanak-kanak. Panic attack yang dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan A. Faktor terhadap hal-hal tertentu seperti ketakutan meninggalkan rumah atau takut menyetir. B. Menghindari aktivitas sosial. C. Masalah di kantor. D. Depresi. E. Keinginan atau usaha bunuh diri. F. Kecanduan alkohol atau obat-obatan terlarang. G. Masalah keuangan. Penanganan panic attack. Penanganan panic attack meliputi obatan dan psikoterapi. Adanya perawatan yang berkelanjutan dan efektif. Panic attack dapat diatasi. Penderitanya juga bisa kembali melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa ada gangguan. Seperti hal kondisi kejiwaan lain, penderita panic attack dan panic disorder membutuhkan dukungan orang-orang terdekat. Bantuan dari lingkungan sekitar mereka akan sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari mereka. A. Pengobatan untuk panic attack. Beberapa obat yang paling efektif untuk pengobatan gangguan panik diklasifikasikan sebagai obat antidepresan. Selain itu, benzodiazepin, obat anti-anxietas membantu beberapa orang. Obat antidepresan dan benzodiazepin dapat menumpas gejala gangguan panik secara berlangsung. Tetapi kebanyakan orang kambuh jika mereka menghentikan obat. Tingkat kambuh sangat berkurang jika terapi perilaku kognitif dikombinasikan dengan benzodiazepin atau antidepresan. Obat antidepresan triselik dapat mengurangi serangan panik pada kebanyakan pasien. Obat ini juga mempengaruhi tingkat dari jumlah neurotransmitter lainnya, termasuk serotonin, sehingga mempengaruhi tingkat kecemasan. Efek samping yang mungkin terjadi misalnya penglihatan kabur, mulut kering, kesulitan buang air kecil, sembelit, dan berat badan, dan disfungsi seksual. Obat yang kedua yaitu benzodiazepin. Jenis obat yang digunakan untuk mengobati gangguan panik adalah benzodiazepin yang menekan sistem saraf pusat dan memberi pengaruh di neuropinefrin. Benzodiazepin disetujui untuk mengobati panik alprazolam dan clonazepam. Obat ini bekerja dengan cepat dan mengurangi serangan panik dan gejala umum kecemasan pada kebanyakan banyak orang yang mengalami gangguan panik. Jadi kesimpulannya ialah panik boleh tapi jangan dijadikan gangguan mental pada kita. Nah, selanjutnya tipe yang ketiga yaitu gangguan anxietas menyeluruh atau generalized anxiety disorder. Gangguan ini merupakan gangguan yang tidak terikat pada suatu hal tertentu atau tidak spesifik. Individu yang mengalami gangguan kecemasan ini akan merasakan kecemasan secara terus-menerus pada masalah-masalah yang sudah terjadi maupun masalah yang akan terjadi gitu. Kecemasan yang biasa dialami oleh individu ini yaitu terkait tentang masalah keluarga, keuangan, penyakit pribadi, dan pekerjaan. Nah, selanjutnya yaitu gejala dari GAD terdiri atas beberapa aspek. Yang pertama ada aspek persepsi, yaitu keseluruhan situasi dipersepsikan sebagai hal yang mengancam. Gejala-gejalanya seperti anak-anak mengalami kewaspadaan berlebihan, terus mengalami situasi secara berlebihan untuk melihat adanya ancaman hingga mencari keselamatan. Yang kedua ada aspek kognisi.
seperti anak mengalami ketakutan berlebihan terhadap banyak kejadian minor sehari-hari, atau kayak kecelakaan misalnya, terus membuat anak tersebut menghindari hal-hal yang membuat situasi itu terjadi gitu. Selanjutnya ada aspek afeksi, yaitu mengalami ketakutan secara terus-menerus dalam tingkat di atas rata-rata. Terus sering juga disebut sebagai kecemasan yang mengembang atau free floating anxiety. Yang keempat ada aspek arousal, terjadinya hiperarousal yang terus-menerus dan masalah tidur, itu yang gejalanya. Terus yang kelima aspek perilaku, gejalanya seperti semakin kuat kecemasannya, maka aktivitas sosialnya pun makin terbatas. Terus ada yang ke-6 yaitu aspek penyesuaian interpersonal. Hubungan itu gejalanya seperti hubungan dengan teman sebaya akan menurun drastis. Kinerja akademik dan pekerjaan pun menurun. Dan pekerjaan pun menurun drastis gitu. Kayak karena kena gangguan kecemasan GAD ini membuat seseorang itu menjalin hubungan dengan teman sebaya, dengan rekan-rekan kantor, akan mengalami penurunan yang drastis. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya GAD tadi, Generalized Anxiety Disorder, yang terbagi dua. Yang pertama yaitu perasaan cemas muncul dari apa yang ada pada diri sendiri, seperti rasa takut, terkejut, perasaan bersalah atau dosa, perasaan terancam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perasaan cemas terjadi di luar kesadaran dan tidak mampu menghindari perasaan tidak menyenangkan tersebut. Terus ada 3 macam nih penyebab munculnya rasa kecemasan tuh. Yang pertama, tidak adanya kehangatan dalam keluarga, bahwa ia dibenci, tidak disayang, atau dimusuhi. Terus yang kedua, perlakuan dalam keluarga, misalnya orang tua terlalu otoriter, keras, tidak adil, sering mungkin ingkar janji, tidak menghargai anak, dan suasana keluarga yang penuh dengan pertentangan dan permusuhan. Yang ketiga yaitu lingkungan penuh pertentangan dan kontradiksi, di mana terdapat faktor yang menyebabkan tekanan perasaan dan frustasi, penipuan, pengkhianatan, kedengkian, dan sebagainya. Nah, selanjutnya terapi GAD atau penanganan GAD. Yang pertama itu melalui pendekatan psikoanalisis. Penanganannya hampir sama dengan fobia, fokus pada konflik interpersonal dalam kehidupan sehari-hari, masa lalu dan masa kini. Saat ini, para terapis kognitif behavior mendorong penyelesaian masalah sosial. Terus yang kedua ada pendekatan behavioral, yaitu pasien atau klien mengalami GAD dianggap takut untuk mengkritik dan dikritik orang lain. Desensitisasi sistematis menjadi kemungkinan terapi. Penanganan umum seperti relaksasi intensif diharapkan belajar untuk rileks ketika mengalami ketegangan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan kognitif. Itu seperti membantu klien menguasai keterampilan apapun yang dapat menumbuhkan perasaan kompeten, termasuk asertivitas dapat diajarkan melalui instruksi verbal, modeling, atau pembentukan operan atau kombinasi secara hati-hati dari ketiganya. Nah, yang keempat yaitu pendekatan biologis, anxiolytic, mungkin penanganannya yang paling banyak digunakan untuk menangani GAD ini. Obat Valium dan Xanax Buspirone atau Buspar juga sering digunakan. Sayangnya, obat tersebut memiliki efek samping, mulai dari mengantuk, kehilangan memori, dan depresi hingga ketergantungan fisik serta kerusakan organ-organ tubuh. Selain itu, jika tidak menggunakan obat tersebut, manfaat yang dirasakan akan hilang.
Nah, sekian. Terima kasih. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan gangguan kecemasan yaitu Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. OCD adalah suatu gangguan kecemasan di mana pikiran dipenuhi dengan pemikiran yang menetap dan tidak dapat dikendalikan serta individu terus-menerus mengulangi tindakan tertentu untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan. Obsessive Compulsive Disorder terdiri dari dua kata, yaitu obsesi dan kompulsif. Obsesi merupakan pikiran, impuls, dan citra yang mengganggu dan dorongan yang muncul terus-menerus dengan sendirinya yang tidak dapat dikendalikan atau tidak bisa menggantikan pikiran tersebut. Sedangkan kompulsif merupakan perilaku atau tindakan mental yang mana seseorang merasa didorong untuk melakukannya dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan atau kecemasan yang disebabkan oleh pikiran-pikiran obsesif atau untuk mencegah terjadinya suatu bencana. Selanjutnya, penyebab dari OCD yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor genetik, yaitu kerabat tingkat pertama dari penderita OCD memiliki kemungkinan lebih besar menderita OCD, di mana studi keluarga pada pasien dengan gangguan obsesif kompulsif menunjukkan bahwa 35% lingkungan keluarga pertama pasien itu mengalami gangguan ini. Yang kedua, faktor biologis. Pada penderita gangguan ini, otak secara konstan menyalurkan pesan bahwa ada sesuatu yang salah dan segera memerlukan perhatian. Hal tersebut membuat terbentuknya pikiran kecemasan obsesional dan tingkah laku kompulsif yang berulang. Dan faktor terakhir yaitu faktor psikologis, di mana individu dengan gangguan kecemasan seringkali memperkirakan secara berlebihan tentang besarnya ketakutan atau kecemasan yang akan mereka alami dalam situasi dan kondisi pencetus kecemasan. Karena mereka mengharapkan akan terjadi hal mengerikan, individu dengan gangguan ini melakukan perilaku pengulangan untuk mencegahnya. Mereka juga cenderung terlalu fokus dengan pemikiran irasional mereka. Selanjutnya, gejala dari OCD. Pertama, gejala obsesi, yaitu ketakutan akan kontaminasi, ketakutan mengekspresikan impuls seksual atau agresif, ketakutan hipokondria akan difungsi tubuh, dan obsesi bisa berupa keraguan yang ekstrim, prokrastinasi, dan ketidaktegasan. Selanjutnya, gejala kompulsif, yaitu pertama mengupayakan kebersihan dan keteraturan seperti menghabiskan waktu berjam-jam bahkan sepanjang hari untuk melakukan kegiatan tertentu. Yang kedua, menghindari objek tertentu. Yang ketiga, melakukan praktik-praktik repetitif, magic, dan protektif seperti menghitung, mengucapkan angka tertentu. Yang keempat, mengecek sebanyak 7 atau 8 kali untuk memastikan bahwa tindakan yang sudah dilakukan benar-benar sudah dilakukan, seperti jendela yang sudah tertutup kemudian dicek kembali. Yang terakhir, melakukan suatu tindakan tertentu seperti makan dengan sangat lambat. Selanjutnya yaitu penanganan OCD. Bagaimana sih cara untuk menangani OCD? Yang pertama, yaitu terapi psikoanalisis. Mirip dengan untuk fobia dan kecemasan, yaitu mengangkat represi dan memberikan jalan pada pasien untuk menghadapi hal yang benar-benar ditakutinya. Yang kedua yaitu pendekatan behavioral atau pemaparan dan pencegahan ritual. Dalam metode ini, seseorang memaparkan dirinya pada situasi yang menimbulkan tindakan kompulsif, seperti memegang piring yang kotor, kemudian menghindari untuk tidak melakukan ritual yang biasa dilakukannya, yaitu mencuci tangan. Asumsinya adalah bahwa ritual tersebut merupakan penguatan negatif karena mengurangi kecemasan yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Dan yang ketiga yaitu terapi perilaku rasional emotif. Dalam pendekatan ini, pasien didorong untuk menguji kekuatan mereka bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi jika mereka tidak melakukan ritual kompulsif. Bagian yang tak terpisahkan dalam terapi kognitif semacam ini adalah pemaparan dan pencegahan respon atau ritual, karena untuk mengevaluasi apakah tidak melakukan ritual kompulsif akan memberikan konsekuensi yang mengerikan. Pasien harus menahan diri untuk tidak melakukan ritual tersebut. Dan penanganan yang terakhir yaitu penanganan biologis. Pada sebagian besar kasus dirasakan penghambatan ambilan kembali serotonin secara selektif atau antidepresan trisiklik, merupakan penanganan biologis yang paling sering diberikan kepada pasien yang gangguan obsesif kompulsif.